Selamat sore pemirsa, sebulan menjelang pencoblosan Pilpres 2024, tensi politik kian memanas. Kampanye negatif hingga ancaman terhadap kandidat mulai marak terjadi. Informasi ini beserta kabar menarik terkait pemilu akan kami hadirkan selama 60 menit ke depan. Saya Tisa Noveni, inilah kabar pemilu untuk Anda. Kami kabarkan, Anda putuskan. Calon Presiden menyindir perilaku malin kundang atau lupa mengingat jasa dan durhaka dalam berpolitik. Pernyataan Prabowo ini lantas memicu kontroversi. Siapa sebenarnya yang dimaksud elit politik yang berperilaku malin kundang? Sebulan menjelang pemilu 2024, tensi politik kian memanas. Kali ini, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengungkit tentang perilaku malin kundang dalam berpolitik. Saat berkampanye di hadapan pendukungnya di Medan, Sumatera Utara, Prabowo mengajak para pendukungnya untuk menghargai jasa para pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ia mengingatkan agar pendukungnya tidak memiliki perilaku malin kundang atau kebaikan dibalas dengan pengkhianatan. Kita harus menghormati, menghargai, mensyukuri pemimpin-pemimpin kita yang baik, yang bekerja untuk rakyat, yang menjaga republik ini. Kita jangan menjadi malin kundang. Jangan kita kebaikan kita balas dengan pengkhianatan. Jerih payah dibalas dengan kedengkian. Jangan, kita tidak akan menjadi negara yang baik. Namun Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menganggap pidato tersebut justru bak pepatah terpercik muka sendiri. Hasto juga menganggap calon presiden nomor urut 2 kerap melakukan blunder. Tetapi terkait dengan malin kundang, pengkhianat, itu sebenarnya juga kepercik muka sendiri. Karena politik ini harus diwarnai dengan dedikasi bagi bangsa dan negara. Banyak komen-komen yang saya baca di dalam pernyataan Pak Prabowo tersebut, apakah ini tidak terkait dengan Pak Jokowi? Itu komen-komen dari kalangan netizen. Sehingga mereka kemudian bertanya kepada Pak Prabowo, apakah ini karena apa yang ditargetkan satu putaran menjadi tidak tercapai? Namun pengamat politik Adi Praitno menilai sindiran Prabowo tersebut ditujukan untuk Anies Baswedan, terutama terkait serangannya terhadap Prabowo di debat Pilpres ketiga. Oleh karena itu, bagi saya perang narasi tentang siapa yang maling kundang, siapa yang kemudian air susu dibalas air tuba, ini kan untuk menunjukkan satu sama yang lain. Tapi kalau saya membaca secara intensi, pernyataan Pak Prabowo itu specifically ditujukan kepada Anies Baswedan. Mungkin karena dalam debat yang ketiga itu memang Anies begitu agresif. Jadi sejak awal sudah gaspol, di mukodimahnya sampai akhir, Anies itu sudah di gigi 6 ya, bahwa dia terus memberikan serangan-serangan yang cukup agresif kepada Pak Prabowo Subianto. Dan bahkan Ganjar yang dinilai agak sedikit beririsan pikirannya sejak awal dengan Prabowo, di pertengahan sampai akhir juga ikut-ikutan nyerang. Jadi kemesraan dua sosok penting di negara ini yang menjadi jubir nomor 1 dan nomor 2, ini kan menjadi gambaran dalam debat. Lantas siapa sebenarnya yang menjadi malin kundang dalam berpolitik? Suara rakyatlah yang akan menentukan dalam pemilu 2024 mendatang. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan keanggotaan keluarga Presiden Jokowi di partai tersebut berakhir. Hal itu disampaikan Hasto Kristianto di kantor DPD PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kunjungannya. Ketua Umum di dalam HUT PDI Perjuangan ke-51 ini harus menjadi peringatan yang penting. Dalam kunjungannya di kantor DPD PDIP DIY, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memastikan meski belum ada surat resmi pemecatan kepada Gibran Rakabuming Raka maupun menantu Jokowi yakni Bobi Nasution, namun kini mereka
tidak lagi menjadi bagian dari partai berlambang benteng moncong putih tersebut. Hal itu berdasarkan pertimbangan bahwa parpol memegang legalitas konstitusional yang berhak mengusung capres dan cawapres. PDIP, menurut Hasto, telah mengusung Ganjar dan Mahfud MD, sehingga tidak ada lagi nama lain yang diusung. Yang terkait dengan status Mas Gibran, Mas Bobi, kami sejak awal sudah menegaskan ini berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 bahwa partai politik atau gabungan partai politik itulah yang punya legalitas konstitusional untuk mengusung capres dan cawapres. Kami sudah mengusung Pak Ganjar Pro Mahfud. Nggak boleh partai mengusung dua orang. Maka ketika Mas Gibran dicalonkan, apalagi dengan mengingkari kebenaran, dengan melanggar konstitusi, manipulasi konstitusi demokrasi dikebiri, ya otomatis keanggotaannya berakhir, titik. Nggak ada. Hasto menyampaikan dari masa ke masa PDI Perjuangan akan terus menjaga konstitusi serta marwah NKRI sebagai bentuk mengemban kedaulatan rakyat. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Video percakapan yang diduga antara Forkopimda di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara viral di media sosial. Dalam video ini sejumlah pejabat daerah dituding berkoordinasi dan berupaya mendukung calon tertentu dalam Pilpres 2024 mendatang. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun menangkan 02 di desa masing-masing. Nah, terkait masalah peluru itu masih diupayakan dengan PJ supaya sebelum Pilpres dikeluar dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ. Video berdurasi 2 menit 35 detik ini viral setelah diunggah akun TikTok @nationalcorruption. Dalam video tersebut diduga percakapan antara Dandim, penjabat bupati, Kapolres, dan Kajari Batubara bersama kepala desa. Dalam percakapan tersebut terdengar salah satu unsur Forkopimda mengarahkan para kepala desa di Kabupaten Batubara untuk memenangkan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Bahkan dalam video tersebut ditegaskan agar para kepala desa menggunakan dana desa untuk berkampanye. Bahkan diduga Kajari Batubara menyebut tak akan melakukan pemeriksaan terhadap anggaran dana desa. Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Bidang Hukum Todung Mulya Lubis mengatakan saat ini timnya sedang mencari kebenaran video. Itu adalah konspirasi yang dimulai di Batubara. Walaupun konspirasi ini kita temukan juga di tempat-tempat yang lain. Tapi ini sangat obvious, sangat telanjang, sangat kasat mata, karena di situ ada percakapan antara pihak Kejari, kepala kejaksaan setempat, ada dari pihak kepolisian, ada dari pihak TNI, dan juga perwakilan kepala desa atau mungkin juga kepala desa itu sendiri. TPN Ganjar Mahfud meminta kepada Kapolri, Jaksa Agung, dan Bawaslu RI untuk memproses dan mengambil tindakan jika video ajakan mendukung salah satu capres benar terjadi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi terkini dari rekaman pejabat daerah di Batubara, sudah ada rekan kami Novriandi langsung dari Medan, Sumatera Utara. Silakan Novri. Novri, silakan dengan laporan Anda bagaimana tindakan dari Bawaslu atas peristiwa ini. Halo Novri. Ya Tisa dan juga pemirsa, benar sekali ini dengan beredarnya video viral ini berisi rekaman suara yang diduga ini suara dari Dandim Asahan, Kajari Batubara, Kapolres Batubara, dan juga PJ Bupati Batubara ini menghebohkan media sosial. Di mana dalam percakapan tersebut ini bisa didengarkan bahwa terdapat percakapan adanya
arahan untuk mendukung salah satu calon presiden yang diketahui ini dengan nomor urut 02. Dikatakan bahwa dalam percakapan tersebut, kepala desa di daerah masing-masing ini diarahkan untuk turut memenangkan salah satu capres tersebut di desanya masing-masing. Sehingga ini pun menjadi viral di media sosial, menjadi perbincangan publik, mengingat para instansi tersebut merupakan instansi yang seharusnya bersikap netral pada pemilu 2024 mendatang, khususnya Pilpres 2024 yang sebentar lagi akan digelar. Dan dengan beredarnya video ini pun, ini masih belum bisa dikonfirmasi apakah itu benar suara dari dugaan orang-orang ataupun pejabat-pejabat tersebut. Dan dengan beredarnya video ini pun, Kapolres Batubara langsung membantah bahwa itu adalah rekaman suara dirinya yang berbincang-bincang dengan para Forkopimda lainnya terkait dugaan pemenangan salah satu capres tersebut. Begitu juga dengan Dandim 0208 Asahan, ini juga turut membantah bahwa itu ialah suara dari dirinya, dan juga termasuk dari Kajari Batubara melalui Kejati Sumut ini menyatakan bahwa itu dapat dikatakan ataupun membantah bahwa suara tersebut merupakan suara milik Kajari Batubara. Dan dengan hal ini pun Bawaslu ataupun Badan Pengawas Pemilu Batubara ini melakukan penyelidikan dengan langsung menemui baik itu dari pihak Kajari maupun Kapolres Batubara yang saat ini sudah ditemui untuk mengambil sampel suara mereka dengan tujuan melakukan penyelidikan ataupun mencocokkan suara tersebut apakah memang suara yang beredar di media sosial tersebut merupakan sesuai ataupun identik dengan suara mereka sendiri. Dan begitupun saat ini pihak Bawaslu Sumatera Utara pun terus melakukan prosedur terkait dengan dugaan suara dari para pejabat tersebut dengan maksud melakukan kecurangan, yaitu melakukan arahan terhadap kepala desa di daerah masing-masing untuk memenangkan salah satu capres tersebut. Dan Bawaslu Sumatera Utara pun saat ini juga terus mengawal kasus ini, dan meskipun para pihak tersebut membantah adanya dugaan tersebut merupakan milik mereka, namun tentunya Bawaslu Sumatera Utara tetap melakukan proses penyelidikan terhadap kasus ataupun viralnya suara-suara ini. Dan saya akan coba berbincang pemirsa dengan Ketua Bawaslu Sumatera Utara yang sudah hadir bersama saat ini. Sudah ada Bapak Aswin Diapari Lubis. Pak, mengenai kasus viralnya dugaan suara dari Dandim dan juga Kejari, Kapolres Batubara dan juga PJ Bupati Batubara, seperti apa langkah-langkah yang dilakukan saat ini? Langkah-langkah yang dilakukan saat ini, pihak Bawaslu Batubara sedang melakukan penelusuran kepada pihak-pihak yang disebutkan di dalam video tersebut. Dalam arti kata bahwasanya untuk mengetahui apakah rekaman tersebut merupakan unsur hoax atau tidak. Dan saat ini sudah dilakukan penelusuran ke pihak Polres, kemudian pihak Kajari, kemudian pihak Dandim. Dan mungkin nanti akan dilaporkan hasil penelusuran awal yang dilakukan oleh Bawaslu Batubara akan disampaikan nanti ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Nantinya ketika ini sudah dilakukan penyelidikan dan hasil-hasil penyelidikan ini, apa langkah yang akan dilakukan oleh Bawaslu Sumatera Utara untuk rekomendasi ke depannya ke pihak-pihak terkait? Ya, yang terpenting dalam persoalan ini bahwasanya saat sekarang ini banyak beredar jajaran Bawaslu untuk mengantisipasi sebaran-sebaran hoax di media sosial. Jadi dalam arti kata bahwasanya ini kan di dalam persoalan rekaman video tersebut itu hanya disejajarkan foto yang disebut dengan pihak Forkopimda, kemudian rekaman yang suara yang terdengar, dan ini akan harus ditelusuri apakah itu suara benar-benar suara daripada pejabat-pejabat yang disebutkan di dalam rekaman tersebut, ataukah itu merupakan suara yang diciptakan dari orang lain. Nah, inilah yang akan dilakukan oleh Bawaslu. Nanti kemudian akan disampaikan hasil daripada penelusuran yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu. Baik, terima kasih Pak Aswin atas keterangan. Semoga kasus ini dapat secara terbuka terusut dengan tuntas. Baik, terima kasih Pak Aswin. Itu tadi pemirsa seperti apa penjelasan Bawaslu Sumatera Utara mengenai viralnya diduga rekaman dari para pejabat tersebut terhadap dukungan salah satu calon presiden. Demikian saya kembalikan ke studio. Baik.
Terima kasih Novri Afandi atas laporan Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, akibat komentar bernada mengancam di media sosial, salah satu akun calon presiden, 2 warga akhirnya ditahan aparat kepolisian. Informasinya sesaat lagi. Akibat komentar bernada mengancam di media sosial, salah satu akun calon presiden, 2 warga akhirnya ditahan aparat kepolisian. 2 tersangka telah ditahan di 2 tempat berbeda, yakni di Jember, Jawa Timur dan juga Balikpapan, Kalimantan Timur. Pengancam calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, melalui media sosial akhirnya menyerahkan diri ke Polda Kalimantan Timur. Pelaku merupakan warga Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ditkrimsus Polda Kalimantan Timur mengamankan seorang pria berinisial AN yang diduga kuat sebagai pelaku pengancaman terhadap calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Polisi akan segera melakukan gelar perkara dan memanggil saksi ahli bahasa dan ahli IT untuk memastikan cuitan pelaku mengandung unsur pidana dan memastikan status terduga pelaku. Polda Kaltim meminta masyarakat tidak terpancing dan menciptakan pemilu damai. Sebelumnya, pelaku lain yang mengancam akan menembak calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, di media sosial telah ditangkap di Jember, Jawa Timur. Pelaku ditangkap usai tim gabungan Polri dan Polda Jawa Timur melakukan pendalaman mengenai ancaman penembakan terhadap capres nomor urut 1 yang viral di media sosial TikTok. Penangkapan ini merupakan tindakan tim gabungan untuk mewujudkan nuansa pemilu yang aman. Polisi juga masih mendalami motif pelaku di balik cuitannya itu. Tim TV One mengabarkan. Tiga calon presiden melakukan agenda kampanye berbeda di akhir pekan. Ada Anies di Lampung, Prabowo di Batam dan Medan, serta Ganjar di Jakarta. Anies Baswedan mengawali kampanye di Provinsi Lampung dengan menghadiri Haul Akbar Kiai Haji Abdul Halim dan Kiai Haji Maksum di Desa Karanganom, Kecamatan Wawai Karya, Lampung Timur. Usai dari acara haul, Anies kemudian berdialog dan mendengarkan keluhan para petani di lapangan Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik. Dalam kesempatan itu, Anies menyindir kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Timur yang kondisinya rusak dan terlupakan karena pembangunan jalan tol. Padahal, jalan non-tol dapat membantu para petani untuk mendistribusikan hasil pertanian sampai ke kota dengan baik. Hal tersebut dianggap sebagai penghambat perekonomian yang membuat harga kebutuhan pokok mahal. Apalagi mayoritas warga di Lampung Timur berprofesi sebagai petani yang membutuhkan infrastruktur jalan yang bagus untuk mengirim hasil pertaniannya. Menurut Anies, Provinsi Lampung merupakan penyangga pangan nasional kelima. Namun para petani belum sejahtera karena kondisi jalan yang rusak. Terlihat sekali bahwa mereka menginginkan perubahan. Aspirasinya yang diungkapkan adalah terkait dengan infrastruktur jalan. Jalan-jalan di kabupaten, di kampung yang ada di kawasan Lampung itu mereka ingin diperbaiki supaya mobilitas hasil produksi pertanian makan itu bisa sampai ke pasar dengan lebih efisien. Usai berkampanye di hadapan para petani di Lampung Timur, Anies berkunjung ke Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan untuk memberikan pengarahan dan pengukuhan ribuan saksi TPS pada pemilu mendatang. Kepada para saksi pasangan Amin, Anies berpesan agar mereka benar-benar mengawasi dan mengikuti jalannya tahapan pemilu di TPS dengan cara merekam. Bahwa tugas para saksi bukan sekedar mengamankan suara Anies Muhaimin. Mereka bertugas mengawal aspirasi perubahan dari rakyat yang begitu banyak kita temui di mana-mana. Mereka yang menginginkan agar harga beras lebih murah, lapangan pekerjaan lebih mudah, biaya pendidikan lebih murah. Itu semua disalurkan lewat kesempatan pilpres dan pemilu.
Dalam kesempatan itu, Anies juga mengapresiasi kinerja polisi yang menangkap pelaku pengancaman terhadap dirinya di media sosial. Dari Lampung Timur, Lampung, Pujiansah, Edi Supriyanto, TV One mengabarkan. Agenda kampanye Prabowo Subianto di Medan, Sumatera Utara diawali dengan menghadiri acara konsolidasi Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIMSE Sumatera Utara serta relawan di Gor Serbaguna Pancing Medan. Selanjutnya, Prabowo datang ke agenda pertemuan dan makan siang bersama dengan para petani, nelayan, hingga penarik becak. Dalam orasinya, Prabowo merasa takjub melihat antusiasme masyarakat di kota Medan dan beberapa kota lainnya di Pulau Sumatera yang telah ia kunjungi. Antusiasme warga tersebut, menurut Prabowo, menghapus rasa lelahnya selama berkampanye. Ia pun memuji semangat para pekerja di sektor informal yang tidak kenal lelah dalam mencari nafkah untuk keluarga. Saudara-saudara, kerja keras dengan tenagamu sendiri untuk mencari makan untuk istri dan anakmu. Karena itu saya sungguh-sungguh hormat dengan kalian. Saya hormat dengan kalian. Kalian bekerja dengan tenagamu, dengan sungguh-sungguh untuk anak dan istrimu. Usai orasi, Prabowo kemudian menghibur pendukungnya dengan joget gemoy. Usai dari Medan, Sumatera Utara, Prabowo bertolak ke Batam, Kepulauan Riau untuk berkampanye di lapangan sport Temenggung, Abdul Jamal, Kota Batam. Ribuan warga antusias menyambut kedatangan capres nomor urut 2 itu. Prabowo pun menyapa warga dari atas mobil. Tak hanya itu, Prabowo bahkan juga melepaskan baju yang ia pakai untuk diberikan kepada warga. Tak hanya satu baju, stok baju yang ada di dalam mobil pun juga diberikan kepada warga yang beruntung. Tak hanya di mobil, aksi Prabowo membagikan baju kebesarannya juga dilakukan di atas panggung orasi. Sementara dalam orasinya, selain mengajak warga memilih pasangan Prabowo Gibran, Prabowo juga mengajak warga berdoa untuk warga Gaza. Saudara-saudara sekalian, kita ingat saudara-saudara kita di Gaza yang sedang diajar oleh mereka-mereka yang tidak mengerti kemanusiaan dan hak asasi. Mari kita berdoa untuk mereka dan mari kita jadikan Indonesia negara kuat supaya kita tidak bisa ditindas bangsa lain dan supaya kita bisa bantu saudara-saudara kita seperti yang ada di Palestina. Terima kasih. Hidup Palestina! Palestina merdeka! Usai orasi, Prabowo kembali menghibur warga dengan joget gemoy. Tim TV One mengabarkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berlari pagi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Ia didampingi sang istri Siti Atikoh dan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud Sandiaga Uno. Masyarakat umum ikut meramaikan acara lari pagi bersama ini yang bertepatan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Lari pagi ini adalah bentuk dukungan langsung bagi gerak cepat Ganjar Mahfud. Ganjar juga menyempatkan diri untuk berbincang dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang menjajakan aneka produk dalam bazar murah di area acara ini. Dan saya senang karena ada partisipasi dari
Wah, ketahanan pangan dan hilirisasi dari petani-petani muda. Lalu di sana ada teh GP, ini dari Gede Pangrango, dan mereka punya teh dengan harga yang sangat mahal. Saya pernah lihat kebunnya, sangat kreatif, sampai pada cara menyajikannya. Maka nilai tambah dari mereka jualan teh itu keren banget. Sampai kemudian anak-anak kreatif yang mencoba menggali bakat anak-anak yang dimiliki, dan kemudian dimunculkan, kemudian diletakkan pada dirinya entrepreneur. Maka menurut saya ini bagian dari cara nanti kita menciptakan lapangan kerja. Sore harinya, Ganjar menghadiri undangan diskusi terbuka yang diadakan oleh Generasi Perintis. Diskusi yang dihadiri oleh pemuda-pemudi dari berbagai daerah ini membahas arah masa depan Indonesia ke depan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya berkaitan dengan pemilu akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kami kabarkan, Anda putuskan. Kian mendekati pencoblosan, upaya kampanye negatif untuk menyerang calon tertentu mulai marak. Kali ini beredar koran aktung yang berisi sentimen negatif dan menyudutkan calon Presiden Prabowo Subianto. Sejak pekan lalu beredar media berbentuk tabloid bernama Aktung yang berisi sekumpulan artikel-artikel terkait politik. Diedarkan secara gratis, media yang tidak jelas latar belakangnya ini khusus sejumlah isu negatif tentang Prabowo Subianto. Tabloid ini menyebutkan bahwa calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto adalah tokoh penculik aktivis. Sejumlah artikel lawas tentang peran Prabowo saat peristiwa 1998 dibumbui narasi-narasi yang menyudutkan. Menanggapi hal ini, tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran menyebut akan melaporkan fitnah yang dilakukan dalam media Aktung. Tim advokasi dan hukum dari TKN Prabowo Gibran akan mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan tindak pidana fitnah dalam bentuk penyebaran koran gelap Aktung, ya, yang ini marak sekali di berbagai kota. Jadi koran tersebut isinya murni fitnah kepada Pak Prabowo dan kepada beberapa pihak lainnya. Kami berharap para pelaku, pembuat, ya, lalu pihak-pihak yang mengedarkan dan pihak-pihak yang mendistribusikan bisa segera ditangkap, karena tabloid ini sudah menimbulkan keresahan di akar rumput. Kami mendapat banyak sekali informasi dari akar rumput, dari masyarakat di bawah, bahwa tabloid ini disebar secara sistematis. Mendapatkan serangan kampanye negatif, TKN Prabowo Gibran menilai lawan lahan politik mereka semakin panik menanggapi tingginya elektabilitas Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Tim TV One mengabarkan. Hari ke-48 kampanye, calon wakil presiden nomor urut 1, 2, dan 3 melakukan kegiatan kampanye ke berbagai wilayah berbeda. Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, hari ini pemirsa menghadiri peneguhan dukungan Habib dan ulama Probolinggo, Jawa Timur. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka membuka gelaran turnamen e-sport di kawasan GBK Jakarta. Dan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menghadiri acara sholawatan di Lamongan, Jawa Timur. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri peneguhan dukungan Habib dan ulama Probolinggo, Jawa Timur. Acara ini dihadiri oleh banyak ulama yang sepakat mendukung pasangan Anies dan Muhaimin dalam Pilpres 2024. Dukungan ini menjadikan pasangan Anies dan Muhaimin semakin optimistis dalam memenangkan Pilpres 2024. Caimin juga menyebut jika salah satu cita-citanya ialah bahwa santri dan pondok pesantren benar-benar mendapatkan perhatian. Caimin juga menyebut jika pasangan Amin memiliki tekad memberikan beasiswa, membantu infrastruktur pendidikan, dan insentif kepada para guru apabila terpilih nanti. Ada di tempatnya Amin.
Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memberikan sambutan dalam pembukaan gelaran turnamen e-sport bertajuk Mentari e-sport Mobile Legends Championship di Tenis Indoor Senayan, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Gibran memberikan dukungan kepada para anak muda kreatif yang dapat mendorong pembangunan ekonomi kreatif Indonesia. Diketahui lebih dari 300 tim e-sport akan bertanding di laga e-sport Mobile Legends. Selain hadir di turnamen e-sport, Gibran juga meresmikan peluncuran aplikasi Bergerak 1912, aplikasi pemantau pergerakan relawan anak muda Muhammadiyah yang mengampanyekan Prabowo Gibran dengan menggunakan metode strategi canvassing. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri acara sholawatan di lapangan Desa Kemantren, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Acara dihadiri ribuan orang dari berbagai daerah di Jawa Timur, serta sejumlah tokoh nasional lainnya, di antaranya mantan Ketua PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj. Acara ini bertema Persatuan Indonesia. Mahfud mengingatkan pentingnya persatuan. Mahfud juga mengatakan bentuk negara kesatuan dengan dasar Pancasila sudah final dan sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Tim TV One mengabarkan. Mendekati pelaksanaan Pilpres 2024, aksi relawan untuk menarik simpati semakin marak dilakukan. Para relawan calon presiden di berbagai daerah gencar membagi-bagikan makanan, buah, hingga kerudung gratis. Para relawan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar melakukan aksi turun ke jalan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dengan memakai poster bergambar Capres dan Cawapres Amin, para relawan membagikan jeruk kepada warga serta pengguna jalan. Selain itu, pembagian jeruk ini sebagai simbol penyegaran serta perubahan calon presiden di masa yang akan datang. Perubahan ini yakni ada pada calon presiden Anies Baswedan nomor urut 1. Selain itu, para relawan juga menyapa masyarakat sambil mengenalkan calon presiden mereka Anies Baswedan. Relawan Prabowo Gibran turun ke jalan dengan membagikan sejumlah nasi kotak, kerudung, dan hingga jas hujan di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Untuk memperkenalkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, sejumlah relawan dari berbagai usia turun ke jalan raya di wilayah Burneh, Bangkalan. Sosialisasi disertai pembagian ribuan jas hujan, kerudung, nasi kotak, serta susu kepada pengendara sepeda motor maupun roda 4 yang melintas. Langkah ini dilakukan terutama kepada kalangan milenial agar memilih pasangan calon pemimpin negara yang tegas dan bijaksana. Komunitas Warung Tegal Kuartek Indonesia menggelar aksi sosial bertajuk Operasi Makan Gratis Berbagi Ceria dan Merias Warteg di Jalan Jo Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dagangan warteg Ratoya Bahari ini ludes diborong oleh loyalis Ganjar Mahfud untuk dibagikan kepada masyarakat. Sekjen Kuartek Indonesia Seno Herlangga mengatakan pembagian makanan gratis dan borong dagang UMKM ini bukan pertama kalinya dilakukan relawan. Kuartek Indonesia juga melakukan restorasi secara gotong royong untuk mempercantik tampilan warteg agar lebih segar dan menarik minat warga yang akan datang. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami kabarkan, Anda putuskan. Selanjutnya kita menuju ke Purbalingga dan Ronaldo Bramantio di sana. Silakan Ronaldo dengan laporan Anda mengenai kegiatan Ganjar Pranowo hari ini. Ya, baik Tisa. Pada hari ini Capres nomor 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanye di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, ada beberapa agenda yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini. Salah satunya yakni menemui relawan pemenangan di Aula Objek Wisata Air di Bojasari, Owabong. Nah, di sini Ganjar pun langsung disambut antusias oleh ribuan relawan dan warga. Bahkan disambut juga dengan kesenian tradisional kentongan. Sejumlah relawan ini memang terdiri dari ibu-ibu yang mereka sangat antusias mengajak foto dengan Ganjar Pranowo. Nah, selain relawan di Purbalingga, mereka juga Ganjar Pranowo menemui para kelompok tani, pelaku UMKM, tokoh masyarakat hingga tokoh agama.
Selain itu pada hari ini juga Ganjar Pranowo akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Demikian Tisa yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih Ronaldo Bramantio atas laporan Anda langsung dari Purbalingga. Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Kami kabarkan, Anda putuskan. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Muhammad Mardiono melakukan safari politik di Provinsi Lampung. PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono turun langsung melakukan safari politik untuk bertemu dengan kader dan calon legislatif seprovinsi Lampung dan melakukan dialog secara terbuka. Dari hasil diskusi, Mardiono mengaku solidaritas P3 di Lampung sangat baik untuk memenangkan Pileg dan Pilpres secara bersamaan. Mardiono menyebut P3 akan terus meraup suara dari semua kalangan termasuk milenial atau anak muda. Ia menilai generasi muda dan Gen Z dan milenial ini bagian dari regenerasi P3 dalam rangka estafet kepemimpinan ke depannya. Melakukan konsolidasi untuk ngecek bagaimana gerak langkah politik kita dalam rangka untuk menjemput kemenangan sebagaimana yang sudah dicanangkan oleh Dewan Pimpinan Pusat bersama dengan Dewan Pimpinan Wilayah dan Cabang ya. Kita di pemilu tahun 2024 ini ya kita harus mencapai pada target sebagaimana yang sudah dicanangkan. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara bersama Prima Alvernia. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih, selamat sore. Kami kabarkan, Anda putuskan. Sampai jumpa.